judulnya hubungan masyarakat. Sebetulnya masyarakat yang dimaksud itu ya masyarakat warga madrasah dan warga sekitar, kemudian antar lembaga, termasuk di situ berarti kalau warga madrasah termasuk dengan orang tua. Bagaimana cara Humas untuk melaksanakan program yang sudah direncanakan seperti untuk membentuk citra baik di MTS ini bagaimana? Untuk program Humas sendiri, terutama membangun citra, karena Humas itu istilahnya pintu terdepan. Ya, itu baik bagi madrasah sendiri, intern ini hubungan antar warga, guru dengan guru, kemudian guru dengan pimpinan, termasuk dengan orang tua. Itu program-program maupun prestasi yang sudah dicapai oleh madrasah, terutama peserta didik, itu kami infokan juga melalui media sosial, termasuk bersinergi dengan kesiswaan disampaikan ketika apel. Medsos yang kami maksud ada IG, FB, kemudian ada juga web, TikTok kadang-kadang yang baru ngikuti kekinian kan TikTok jadi ikut. Pemasaran di lembaga itu kayaknya lebih relevan di TikTok Ibu. Sekarang ngikutin zaman. Iya itu. Dulu kan saya pribadi kan wah kok TikTok gitu. Kan karena selama ini kalau TikTok kan hubungannya dengan yang yang cari yang viral, vulgar. Padahal kan juga bisa digunakan untuk pendidikan, kemudian termasuk dakwah kan juga bisa. Tinggal penggunaan kita bagaimana. Berarti MTS ini juga pemasaran lembaga pendidikan juga menggunakan medsos, tentunya konten-kontennya juga dibangun. Iya, konten-kontennya itu ada web madrasah, kemudian IG dan FB, YouTube, channel YouTube ada, kemudian yang saya sampaikan tadi, TikTok itu tadi. Medsosnya masih ada adminnya atau bagaimana? Iya, masing-masing ada. Kalau web itu Humas itu kan ada timnya. Ini termasuk studio punya studio, tapi sekarang kan sedang persiapan rehab itu. Sebetulnya punya studio Matsanda. Terus studio Matsanda koordinatornya Bapak Akademi Pak Agung. Ini hubungannya dengan dulu ketika daring itu. Nah, ketika daring kan pembelajaran lewat online. Jadi kami juga menyediakan video-video pembelajaran. Nah itu kemudian diperluas. Jadi itu yang utamanya dulu untuk ketika daring. Kemudian dimanfaatkan juga untuk bidang humas. Dalam hal ini publikasi. Ya, untuk adminnya kalau yang YouTube itu ada Mas Ari Winarno itu dengan Pak Dian, Pak Yayan, kemudian web saya sendiri yang nulis berita, nanti yang munggah kadang-kadang Mas Ari, kadang-kadang Bu Afida. Untuk yang TikTok itu Bu Afida, untuk IG, FB, Bu Taskia. Terus update nih Bu, atau ada? Alhamdulillah update terus. Kecuali ini yang berita itu kadang-kadang kegiatan berlangsung, kalau saya agak longgar sambil nulis berita, seperti kemarin ada yang dari Gorontalo, orangnya selesai, saya juga selesai nulis berita, tapi tetap saya infokan ke adminnya, nanti tolong diunggah di web ketika tamunya sudah undur gitu. Jadi ya hari itu juga sudah muncul beritanya, tapi kadang-kadang kalau bersamaan dengan kegiatan lain, kadang-kadang fotonya dulu yang diunggah, beritanya nyusul. Tapi kadang-kadang kebablasan, beritanya ada hanya foto. Gitu. Nah kan setelah program itu dijalankan Ibu, apakah ada perubahan atau peningkatan yang signifikan? Iya, alhamdulillah semakin. Sebetulnya MTS 2 ini sudah dikenal
luas, sudah dikenal luas sejak dulu. Tapi alhamdulillah dengan adanya mengikuti konten-konten medsos yang terkini semakin dikenal lagi. Tahunya begini, ketika ada yang japri atau alumni yang sekarang kan ada yang di Kairo, ada yang di Mesir sana juga, itu ngomentari IG yang ada di Humas itu. Nah, sekarang semakin keren Bu gitu. Jadi memang publikasi lewat medsos itu juga luar biasa. Efeknya itu sangat luar biasa. Cepat dikenal. Termasuk tahun ini banyak yang dari luar Jawa siswanya kelas 7, meskipun dulu juga ada. Yang saat ini kelas 7 ada yang dari Bali, dari Sumatera, ada juga yang dari Bandung. Itu ternyata juga lihatnya dari medsos kami, termasuk dari web itu. Jadi mereka lihat madrasah atau sekolah yang berbasis agama yang bagus mana, yang mengedepankan dua-duanya jalan gitu, dari segi pendidikan pelajaran umum dan keagamaan gitu. Jadi mereka juga memang lihatnya dari situ. Nah, mengingat medsos itu kan sangat berpengaruh dari sekarang itu zaman sekarang. Apakah bagi Mas tentunya untuk pemasarannya MTS ke depannya akan lebih fokus untuk membuat konten saja untuk pemasaran atau bentuk tim untuk khusus untuk buat konten pemasaran MTS seperti itu? Iya. Angan-angan kami publikasi MTS 2 ini tetap bisa konsisten gitu ya, bisa konsisten sekaligus mengikuti perkembangan zaman. Termasuk kemarin ketika sedang rame-ramenya ini yang upacara itu, ketika upacara 17-an itu kan sebetulnya kami juga sudah duluan dibandingkan Istana Merdeka sebetulnya yang diunggah di TikTok dan sebagainya. Tapi waktu itu kami hanya mengunggahnya di YouTube. Waktu itu belum ada IG belum, TikTok belum. IG mulai saya jadi 2019. Sebelumnya belum, tidak, hanya FB. Jadi untuk IG dan TikTok itu baru-baru saja. Kalau web sebetulnya sudah dari dulu, web, kemudian FB, YouTube itu sudah dari dulu, tetapi kurang update gitu. Iya, tapi sudah ada dari dulu. Gitu. Bagaimana strategi public relation-nya untuk digunakan Humas dalam meningkatkan untuk sekolah, citra sekolah seperti itu? Untuk citra sekolah dan mutu ini kami harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain, termasuk kemarin itu ketika menghadirkan yang dari Kejaksaan, dari Kanit Lantas, ini bersinergi terutama dengan kesiswaan. Ternyata dari situ ketika kami mengunggah di medsos, di web itu juga lembaga-lembaga lain juga tertarik untuk mengisi kegiatan di sini. Baru saja kemarin dari Humas Rumah Sakit HPA Tulungagung itu juga mereka tertarik untuk hadir di sini, memberi penyuluhan atau memeriksakan kesehatan anak-anak. Nah itu, tapi baru awal. Jadi untuk ini strategi atau meningkatkan citra madrasah sangat berperan. Humas itu sangat berperan. Meskipun tidak sendiri, tidak mungkin hanya Humas sendiri, tidak mungkin. Termasuk dalam hal ini menyikapi keluhan-keluhan dari orang tua gitu. Itu kami hanya Bapak Kepala menyampaikan kita semua itu Humas, jadi semua punya kewajiban untuk menyampaikan info maupun ketika ada berita yang tidak benar kita juga harus bisa menyampaikan
meluruskan berita itu, tetapi dengan cara yang baik. Saya kan melihat Ibu dari kemarinnya dan banyak sekali media yang mengenalkan itu. Nah, Ibu bagaimana menyikapinya kayak kemarin namanya tidak jelas dari mana medianya seperti itu? Bagaimana Ibu? Sebetulnya menyikapi berita ini pertama kali saya jadi humas itu sebetulnya juga deg-degan dalam artian memang saya sebetulnya tidak ingin menjadi humas. Salah satunya alasannya itu menghadapi orang-orang yang aneh-aneh seperti itu, yang mengakunya wartawan tetapi fokusnya ke uang. Pertama dulu saya ingat betul yang media itu yang gertak gini. Dari situ saya dapat pengalaman, kemudian tanya-tanya juga. Jadi harus tanya juga lembaga lain ketika menghadapi ini caranya bagaimana, termasuk ikut pelatihan bidang humas. Jadi alhamdulillah tahun kemarin, tahun 2020 kalau tidak salah, Humas Kemenak itu mengadakan pelatihan khusus untuk humas itu 2 kali kegiatan. Yang pertama menghadirkan dari pihak kejaksaan itu bertempat di kantor Kemenak. Kemudian yang kedua bidang kehumasan khusus menghadapi media, termasuk untuk menulis berita dan sebagainya, termasuk di situ fotografi, cara mengambil berita yang bisa mengambil foto yang bisa bercerita, itu bertempat di sini waktu itu. Nah, dari pelatihan termasuk pengalaman-pengalaman yang dimiliki teman-teman itu sesama humas, di situ saya bisa memosisikan diri bagaimana ketika menghadapi orang-orang tersebut. Termasuk ketika menghadapi ini harus bagaimana, apakah harus keren atau tidak, yang ini bagaimana, tapi tetap harus mengedepankan humanis itu. Mungkin mereka juga tahu kapan itu yang saya sampai ditunjuk-tunjuk sama waktu itu. Nah, itu kan prosedurnya memang begitu, SOP-nya memang begitu. Jadi ketika menghadapi orang yang khusus seperti itu, kami juga harus menerapkan prosedur yang ada, termasuk menanyakan surat tugas, termasuk harus meningkatkan kompetensi saya di bidang jurnalis, termasuk kalau ada permasalahan seperti ini harus kemana nantinya, termasuk itu harus lihat undang-undang Dewan Pers itu seperti apa. Nah, itu yang bisa kita jadikan senjata menghadapi mereka. Jadi jangan sampai kita berargumen tetapi tanpa data. Nah, itu tidak bisa. Harus berdasarkan iki itu harus jelas. Ya. Kalau pemasaran itu kan sasaran itu Kalau di MTS ini dengan pemasaran itu sasarannya gimana saja? Sasaran yang pasti ketika ini di sekolah sebelumnya, tingkat sebelumnya SDMI itu terutama ketika milad itu nanti ada agenda kegiatan termasuk lomba, kemudian nanti lanjut ke pemasarannya orang tua, termasuk yang ini info PPDB. Itu yang pertama yang sasaran di bidang pendidikan langsung. Ada juga sasaran masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar ini kami menjalin hubungan yang baik, termasuk misalkan ketika ada Jumat Berkah, pembagian beras, itu juga warga sekitar yang kurang beruntung itu juga diberikan bingkisan, termasuk pedagang-pedagang kaki lima itu. Kemudian warga yang lebih luas lagi, ketika ada bencana alam, kami juga ikut berpartisipasi. Ini biasanya juga melibatkan orang tua. Jadi kami membuat informasi untuk penggalangan dana. Alhamdulillah 2 kali itu lumayan banyak dan sangat membantu. Yang pertama itu ketika Ketos, Nganjuk itu longsor. Kemudian yang kedua Semeru. Itu dapatnya banyak juga kami salurkan. Kami menyalurkannya lewat kantor Kemenak, ada juga yang lewat DMH. Waktu itu ada yang datang ke sini, memang mereka juga menggalang dana.
Jadi kami titikkan juga ke sana. Jadi lewat Kemenak dan lewat BMH. Kalau kakak tos kami langsung ke sana. Itu yang masyarakat yang lebih luas. Kalau warga madrasah sini, ya sama ketika ada Jumat Berkah, ada sendiri. Termasuk lembaga lain. Nah, lembaga lain, sasaran berikutnya lembaga lain. Jadi kami menggandeng seperti BNN, kemudian Radar Kediri, termasuk kepolisian, TNI kemarin ketika pendidikan karakter itu, termasuk ini remaja di sini ketika PPDB itu kan banyak yang PPDB terekot itu kan banyak pesertanya. Jadi kami juga memberdayakan warga sekitar remaja Karang Taruna itu dengan menjadi ini yang mengelola parkir. Kan saya dengar ini memang sekolah favorit Ibu, atau didengar-dengar malah tapi sekolah favorit Ibu. Nah, kalau biasanya orang-orang kalau sekolah favorit gampang lah pemasarannya begitu Bu. Nah Ibu gimana menanggapi itu? Sama saja atau ya butuh effort yang tinggi juga dalam pemasarannya? Sebetulnya dibilang mudah juga mudah karena sudah punya nama, tetapi justru yang berat untuk menunjukkan benar tidaknya. Termasuk semakin tinggi pohon semakin kencang gerak anginnya. Nah ini termasuk hubungannya dengan yang media yang kemarin itu kan ada beberapa yang memberitakan yang tidak benar pada madrasah. Iya. Radinnya benci kelas Pak. Oh. Dan wawa Dawi, Aceng Kula Matur. Jam pinten jam 13. Jadi rencana kan hari ini. Iya, betul terus diundur minggu Selasa depan. Ternyata karena kegiatan di depan itu. Oh ini. Nah, berarti besok wonten aula iki kersane. Aula besar. Berarti reduksi loh. Kersane itu benar. Reduksi. Nggih, reduksi jamipun nggih. Iya, Pak. Nggih. Siap menginfokan. Tunggu Pak Rutan wonten. Oh ini. Siap. Ya Bapak matur nuwun. Termasuk itu tadi. Jadi ada media yang menginfokan bahwa kami itu sebetulnya rentetan itu ada rentetannya ketika mereka minta untuk keponakannya waktu itu diterima padahal sudah selesai proses, tidak kami layani, memang tidak boleh kan seperti itu. Mereka akhirnya menulis berita online itu bahwa di sini menerima siswa dari belakang istilahnya. Nah ketika ditelusuri disebutkan nama anaknya itu, padahal anak ini memang lulus murni gitu, lulus murni. Dari situ mereka langsung ke kepala kantor ke Kemenak, nggak apa-apa. Terus habis itu mental, nyerang lagi dari segi lain lagi, ganti buku. Padahal kan kami tidak mewajibkan siswa, itu dibilangnya modul. Kami modul membuat, tapi kan tidak beli anak-anak. Semua guru membuat modul yang disebut UKBM itu, unit kegiatan belajar mandiri itu. Semua guru membuat itu UKBM. Itu karena kami sistem SKS ya, tapi kan tidak dijual belikan. Ketika berita itu tidak benar, melihat peristiwa selama ini, kemudian yang dialami sekolah-sekolah lain, madrasah lain, ya sudah kami diamkan. Tidak saya tanggapi. Toh mereka juga tidak langsung ke saya. Jadi saya dapat kiriman dari sini. Ya sudah saya ikut ini. Ketika saya benar, buat apa takut? Ya sudah saya biarkan saja. Itu salah satu dari segi apa yang saya bilang berat itu tadi. Berat dalam artian kalau ada pihak-pihak lain yang menganggap itu benar, berarti kan wah ternyata MTS 2 itu seperti itu ya. Ternyata baik di luarnya saja gitu. Untuk meyakinkan pihak lain bahwa kami tidak seperti yang mereka tulis, ketika ada yang konfirmasi, nah itu kami jelaskan
bukti-buktinya kami sertakan juga. Tapi kalau memang ada pihak yang menyatakan beritanya yang mereka anggap itu benar, kami minta buktinya apa. Beratnya di situ sebetulnya, termasuk yang itu tadi mengatakan favorit dalam hal apa, itu yang harus kami pertahankan. Jadi ya berat ya, ringan juga. Nah, kembali lagi Bu tadi pemetaan pemasaran. Siapa saja Bu yang berwenang selain Humas yang menentukan pemetaan pemasaran itu ke mana saja? Ya. Untuk pemasaran di sini kan juga ada kewirausahaan ya, jadi ada kewirausahaan, ada Kopsah. Kopsah ini berarti yang menangani Wakasatgas karena beliau kebetulan juga sebagai ketua koperasi syariah. Ini berbadan hukum, jadi berbadan hukum. Kemudian ada juga ada kadang-kadang ada warga atau lembaga lain yang izin menggunakan aula. Ini biasanya langsung ke Pak KPU. Nah, seperti minggu kemarin kan digunakan untuk parenting. Nah, itu. Jadi kalau Humas biasanya hubungannya dengan berita atau publikasi. Kalau kewirausahaan hubungannya dengan ada income yang kami dapatkan. Dalam permintaan pemasaran itu kan mestinya ada sebuah kebijakan. Iya. Nah, seperti apa kebijakan yang dibuat sekolah pemasaran? Untuk pemasaran yang utamanya yang mendatangkan income ya. Kalau mendatangkan income seperti aula itu kalau digunakan pihak luar yang dimaksud bukan untuk kegiatan madrasah. Meskipun misalkan ada warga madrasah, guru di sini misalkan sedang punya hajat menggunakan aula. Nah, itu tidak sama dengan ketika pihak luar yang menggunakan. Jadi kalau pihak warga madrasah sendiri yang menggunakan biasanya ya hanya mas-masnya itu OB itu ketika membantu ya sudah itu saja. Sedangkan kalau dari pihak luar itu ada kebijakan tersendiri, termasuk tidak boleh menggunakan aula ketika di sini sedang ada kegiatan KBM, terutama KBM. Meskipun pihak daerah juga begitu, kalau ada guru yang menggunakan tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar. Di sini KBM itu sangat utama. Sampai itu kemarin sudah Bapak Sultan ini termasuk kenceng dalam hal. Jangan pas 17-an itu Ibu. Iya. Kan kalau saya kiranya bakal ada kelas meeting gitu, ya, jadi tidak ada. KBM. Nah, ini tetap ada. Iya. Jadi ini sangat kenceng ini. Untuk rapat dinas ini ya baru ini akan ada reduksi, biasanya tidak akan ada. Bahkan kami kadang-kadang sampai jam 5 sore baru selesai radimnya karena tidak ada reduksi. Jadi kelas selesai KBM baru lanjut radim, termasuk ini kan akan PKKN ya, penilaian kerja kepala madrasah 4 tahunan. Sampai minggu kemarin saya juga masuk. Tangganya merah tapi hitam kalau pemetaan itu. Tapi tetap kebijakan tetap terakhir bermuara ke kepala madrasah yang istilahnya iya tidaknya gitu. Meskipun kami sudah di plot lah istilahnya, kalau ini kesini tetap Keputusan. iya. Termasuk ketika menghadapi media kok kayaknya ini tidak bisa kalau saya sendiri, hubungannya dengan nama baik dan sebagainya, itu tetap saya konsultasi dengan Bapak Kepala. Ibu, apa pertimbangan Humas menentukan pemasarannya itu Ibu? Contohnya namanya di SD ini, nah itu pertimbangannya apa Ibu? Karena memang akan melanjutkan ke jenjang ini. Kalau yang pemasaran yang dari sekolah SD MI itu pertimbangannya memang mereka kan konsumen kami utama ya, Tapi ini tidak fokus ke SDMI tertentu saja, tetapi secara menyeluruh.
Ini pun tidak hanya Kediri saja, tapi seluruh Indonesia itu. Kemudian untuk lomba ini juga kami menjaga istilahnya apa ya? Jadi di awal itu kami sudah membuat seperti surat pernyataan ketika ada anak yang juara 1, 2, 3 sudah membuat surat pernyataan kalau nanti juara 1, 2, 3 harus mengambil di sini, harus menjadi siswa di sini. Ketika mereka menyalahi surat pernyataan itu, kami juga harus mengambil keputusan yang sebetulnya berat. Tahun depan SD yang bersangkutan tidak boleh ikut, harus di blacklist. Itu harga diri juga supaya untuk ini juga supaya tidak wahala paling dulu hanya gertakan itu marwah ya, menjaga marwah itu. Di sini masuknya pakai tes nih Bu? Masuknya pakai tes. Tapi ada jalur prestasi juga? Selama ini, tahun ini tidak ada jalur prestasi, tetapi ketika ada siswa yang daftar di sini mempunyai prestasi yang khusus tingkat nasional atau internasional, tetap kami pertimbangkan, walaupun tetap jalur tes itu tetap yang utama. Jalur tesnya ada 2 kali. Yang pertama jalur unggulan, nanti yang tidak lolos di jalur unggulan bisa ikut yang jalur reguler. Jalur unggulan ini juga kami berdasarkan nilai tes. Jadi kalau nilai tesnya tidak sesuai dengan yang sudah kami tetapkan, ya hanya sedikit. Kelas unggulannya ya hanya sekian rombel saja. Kalau untuk sekarang kelas unggulannya hanya 3, sama dengan kelas 8 hanya 3. Yang kelas 9 itu 6 kelas karena itu online 100%. Ketika online kami juga tidak bisa melihat yang mengerjakan siapa, pakai jonya nggak bisa. Nah tapi waktu itu memang bagus nilainya. Nah di situ akhirnya ini kelas 9 ini sudah seleksinya online, ditambah sekolahnya online lagi. Kasihan nih kelas 9 ini. Untungnya tidak ada unik. Perbedaannya apa Bu? Kelas unggulan? Kalau kelas unggulan itu beda dengan tambahan, kegiatan tambahan. Layanan unggulan ini perbedaannya hanya di kegiatan tambahan, tetapi guru-gurunya juga pilihan. Gitu. Kalau kelas unggulan ini layanannya tambahannya ada kegiatan English Arabic Morning itu, kemudian tambahan ini ada belajar di kampung Inggris, kemudian ada kegiatan outbound refreshing day itu, belajar jurnalistik dengan tagar, termasuk camp. Camp ini sebelum pandemi itu ada 5 camp dalam 1 tahun. Ada Islamic camp, Arabic camp, kemudian ada super camp. Kalau super camp ini melibatkan semua bahasa. Kemudian Islamic camp biasanya hubungannya dengan tahun baru Islam. English camp ini berarti ketika kegiatan semuanya harus menggunakan bahasa Inggris. Arabic camp semuanya harus menggunakan bahasa Arab. Ada 5 camp waktu. Kemudian pandemi tidak ada sama sekali karena tidak boleh ada kerumpulan atau apa. Mulai tahun kemarin sudah mulai ada lagi campnya, tetapi tidak sebanyak ketika belum pandemi. Ini kemarin sudah digabungkan. Insya Allah besok Sabtu ada lagi camp English Arabic camp. Kalau yang besok Sabtu, biasanya Sabtu Minggu tidak tanggal merah lagi. Itu. Jadi beda di situ. Berarti Ibu Humas mengalami pas online Ibu dari pas pandemi. Bagaimana Ibu Humas mengalami pas pandemi ini serba online? Itu serba online, serba drama itu. Terutama dengan orang tua ini kan antara siswa dengan orang tua ini apa yang disampaikan
sampaikan anak ke orang tua itu gak cakap dalam harusnya bagaimana menghadapi, meskipun putranya sendiri, meskipun beberapa juga orang tuanya juga guru, tetapi kan anak-anak lebih percaya ke gurunya daripada orang tuanya gitu. Jadi ketika online ini yang paling banyak itu ini menjembatani antara orang tua dengan guru mapel terutama. Jadi ketika anak tetap ngeyel sudah mengumpulkan, akhirnya kami menghadirkan orang tua dengan guru mapel, bukti-buktinya mana, nah gitu. Jadi ketika sudah ditunjukkan bukti, biasanya mereka sudah, oh iya, berarti memang anak saya belum mengumpulkan. Berarti Mas juga sebagai penengah nih. Iya, di situ termasuk nanti ada orang tua yang mengirimkan ketika ada guru yang mungkin ya sudah banyak yang sini numpuk, terus bahasanya kurang bagaimana gitu ya. Nah ini biasanya nanti kami komunikasikan. Tidak apa-apa mau diteguran atau tagihan, tapi bahasanya harus tetap santun. Gitu. Guru kan juga manusia. Selama Ibu menjadi humas, apa saja hambatan pelaksanaan program humas di MTS ini? Selain dari hambatan ada dari dalam, ada dari luar. Dari dalam itu kan biasanya pasti ada orang yang istilahnya hanya sebagai penggembos. Jadi gembosi koncone itu biasanya yang paling berat. Jadi ketika golek apa bene dan tadi gini ya, itu yang paling berat di situ sebetulnya. Kendalanya ketika menghadapi teman sendiri itu yang pertama. Yang kedua ketika ada orang tua yang jadi mereka orang tua ini ada beberapa, terutama ketika kemarin pandemi itu mereka tidak konfirmasi dulu ke madrasah, tapi langsung lapornya ke Kemenminfo, langsung ke Mas Abu, ke wali kota. itu beberapa kali kami didatangi oleh pihak yang namanya apa ya itu ya, yang ini untuk penanggulangan bencana itu berapa kali, termasuk didatangi TNI, kepolisian, karena ini ada orang tua yang menyampaikan tetapi tidak berdasarkan fakta, berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Nah, ketika pandemi itu faktor yang paling berat itu, jadi kami harus menghadapi ini pihak pemerintah termasuk, sementara kami mengambil kebijakan anak-anak boleh hadir di madrasah untuk konsultasi pendidikan. Jadi ada orang tua yang tidak membolehkan anaknya hadir ikut konsultasi secara langsung, tetapi mereka juga langsung lapor ke pihak ini penanggulangan bencana. Termasuk anaknya tidak mau mengumpulkan tugas ketika dihadirkan, alasannya itu kalau pandemi tidak boleh hadir. Itu yang paling berat selama pandemi itu. Jadi menghadapi orang tua juga, kemudian teman yang ada yang ketakutan berlebih, tapi juga tidak bisa disalahkan, memang waktu itu pandemi memang seperti itu, jadi seperti momok seperti itu yang paling berat sebetulnya itu. Kan di sisi lain ada faktor penghambat, juga ada faktor pendukung ini. Yeah. Faktor pendukung pelaksanaan program humas tercapai itu apa? Faktor pendukung, faktor penghambat tadi juga dari dalam. Faktor pendukungnya sama, jadi ada yang menguatkan, yang mendukung itu juga teman-teman yang sangat merespon dalam hal membantu. Jadi teman-teman ini alhamdulillah lebih banyak yang mendukung, karena yang menghambat hanya sekian persen itu aja. Kalau yang mendukung sangat banyak, termasuk penguatan dari Bapak Kepala, kemudian teman sesama kakak, termasuk orang tua itu sangat banyak yang mendukung daripada yang faktor X itu tadi. Mendukung tidak hanya secara
secara apa, jadi mendukungnya juga ada yang secara materi juga gitu, termasuk yang kemarin yang dari HPA itu kan juga orang tua ini, orang tua siswa. Mereka dapat cerita dari putranya yang di sini 2. Ayo bunda, ayo ma, hubungi bunda saya di madrasah. Ternyata bunda yang dimaksud saya, Bunda Karti, namanya Ibu Sukarti. Hubungi itu. Ini jadi termasuk ketika ada info yang menyudutkan kami, ada orang tua yang peduli, jadi di screenshot dikirimkan kepada kami. Jadi dukungan itu dari berbagai pihak sebetulnya, termasuk hambatan juga dari berbagai pihak. Tapi alhamdulillah lebih banyak dukungan sih daripada hambatan. Termasuk ketika ada beberapa orang tua yang tidak menyetujui konsultasi akademik, mereka menyupport kami. Udah tetap saja, yang tidak mau ya udah tidak apa-apa. Gitu. Kan Ibu tadi bilang kalau menjelaskan kepada mereka kalau sekolah ini tidak begitu gitu. Ibu itu kan sama saja mempertahankan citra baik gitu. Nah Ibu bagaimana pihak Humas menyikapi atau melaksanakan agar tetap terjaga nama baik sekolah ini? Ya, sebetulnya nama baik sekolah itu kan bukan di tangan Humas ya sebetulnya, tapi semua warga madrasah. Nah ini kami tidak bosan-bosannya menyampaikan pada teman-teman, terutama yang menjadi ujung tombak itu kan sebetulnya guru mapel dan wali kelas ya. Ini yang tidak bosan-bosannya kami mengingatkan, terutama ketika rapat dinas itu. Jadi ketika ada keluhan dari orang tua harusnya seperti apa. Kemudian kalau ada kabar seperti ini, biasanya nanti Bapak Kepala itu yang langsung menjapri yang dimaksud. Jadi ketika ada japrian dari orang tua, ya. Termasuk ketika kami menampilkan atau kerjasama dengan pihak lain, publikasi, radar dan sebagainya, itu kan sebetulnya salah satu cara supaya untuk mempertahankan nama baik itu. Oh ini MTS 2 ternyata mengadakan ini, termasuk ketika menghadirkan Buya Razi kemarin. Buya Razi kan waktu itu baru saja didatangkan di Istana Negara. Maulid atau apa ya? Isra Mi'raj kalau tidak maulid. Nah itu jarak 3 hari kami akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menghadirkan Buya Razi ini ke madrasah kami. Nah itu salah satu menjaga citra nama baik, termasuk ketika digunakan untuk video conference Panglima TNI dan Kapolri, itu hanya 1 hari persiapan. Jadi itu juga kami menghadirkan radar juga untuk membackup itu. Jadi untuk publikasi, oh ternyata seperti ini MTS 2. Dengan adanya kerjasama itu kayak radar, kejaksaan itu, apa Bu manfaat yang diperoleh itu baik dari sekolahan, baik dari ibu guru ataupun siswa, apa sih yang diperoleh mereka manfaat dengan kerjasama dengan pihak-pihak itu? Ya. Kerjasama ini disesuaikan dengan tamu yang hadir ya, seperti ketika kami kerjasama dengan TNI kemarin, sangat terasa gitu, perubahan sikap anak-anak itu sangat terasa, terutama dalam hal kedisiplinan. Meskipun namanya anak 1000 sekian kan pasti ada, tetap aja yang belum baik. Kami mengatakannya tidak baik, bukan, belum baik saja. Nanti insya Allah seiring waktu mereka juga akan menjadi anak-anak yang baik juga. Kedisiplinan terutama. Kemudian kalau yang kejaksaan kemarin itu kan materinya tentang bullying, termasuk undang-undang ITE. Nah dari situ kan anak-anak akhirnya ketika kami tanya-tanya, akhirnya mereka lebih berhati-hati lagi ketika bermedsos. Jadi manfaatnya langsung bisa diterapkan dalam kehidupan mereka secara langsung. Termasuk Bapak Ibu guru yang selama ini misalkan ngomong kasar atau tapi alhamdulillah tidak ada kalau penanganan fisik.
Tapi kalau ngomong kasar atau apa gitu kan kembali lagi ke pribadinya ya. Begitu kemarin dihadirkan kejaksaan itu kan memang salah satu bullying itu kan itu yang ngomong kasar itu. Nah mereka bisa lebih baik lagi tidak berbicara kasar pada anak-anak. Begitu juga ketika Kasat Kanit Lantas kan kemarin dari Polantas ya yang dihadirkan. Meskipun sekarang penuh lagi motor, tapi paling tidak kan tidak sebanyak sebelum menghadirkan itu. Karena kami juga akhirnya berita dan info itu kami sampaikan juga di grup paguyuban bahwa menurut Kasat Lantas ini undang-undang anak-anak yang membawa kendaraan bermotor ini kan berarti memang mereka melanggar tata tertib berkendara. Nah, gitu. Jadi manfaatnya langsung terasakan gitu. Kalau dari radar berarti kan hubungannya dengan publikasi kami. Terakhir Ibu, Ibu punya pandangan atau progres ke depan itu Humas itu akan seperti apa? Humas MTS itu akan membangun inovasi yang seperti apa? Sebetulnya yang saya sampaikan tadi, saya tidak ingin jadi humas sebetulnya. Sebetulnya tidak ingin jadi humas. Ketika pemilihan saya juga tidak ada. Tapi ya itu ketiban campur itu. Menurut bayangan saya, humas yang ideal itu sebetulnya juga harus menguasai bahasa asing. Nah, itu bukan saya itu. Saya tidak bisa bahasa asing. Hanya ngerti aja tapi tidak bisa secara aktif. Bayangan saya ketika humas itu jadi menguasai IT juga, menguasai bahasa asing juga. Jadi ketika ada tamu atau apa, humasnya ini sudah bisa menampilkan profil dan sebagainya itu sudah kekinian begitu. Itu angan-angan saya seperti itu. Itu kelemahan saya memang itu, bahasa asing tidak bisa, kemudian penguasaan penguasaan IT juga tidak mampu. Saya bisanya ya hanya yang sederhana itu saja. Kemudian termasuk ketika menulis berita, bayangan saya ya ketika kegiatan selesai, berita itu juga harus sudah diunggah begitu, termasuk itu. Saya berharap humas yang berikutnya kriterianya yang seperti saya sampaikan itu tadi. Jadi ya menguasai IT, kemudian menguasai konten-konten yang berkembang kekinian saat ini, termasuk juga harus menguasai bahasa asing. Itu angan-angan saya seperti itu. Humas yang menggantikan saya nanti harus seperti itu. Jadi bisa menampilkan MTS 2 ini yang lebih baik lagi dan lebih dikenal lebih luas lagi. Untuk progres kedepannya intinya dekat-dekat ini tuh apa Ibu? Yang dekat-dekat ini, yang dalam waktu dekat ini saya ingin melibatkan alumni ketika milad sesuai dengan bidang mereka. Kan alumni di MTS 2 ini kan sudah ada yang jadi dokter dan sebagainya. Meskipun kemarin sudah kami awali podcast dengan Profesor Yazid, ada di YouTube-nya. Nah itu kan juga alumni sini supaya memotivasi adik-adiknya. Nah saya menginginkan ketika milad besok yang dari bidang kesehatan juga berkiprah di bidang kesehatan ataukah pemeriksaan kesehatan massal yang bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar juga gitu. Termasuk Maret. Iya, puncaknya biasanya gitu ya Maret April, 16 Maret atau 17 Maret April itu kan saya itu yang terdekat itu. Semoga terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan sedikit membantu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sukses juga untuk ini teman-teman
PKL. Mudah-mudahan tinggal 4 minggu lagi. iya, mudah-mudahan ini tugas akhirnya juga lancar semuanya, termasuk nanti lulusnya juga tepat waktu. Bantu Ibu. Iya.